Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Video kali ini merupakan video lanjutan dari pertanyaan sebelumnya yang kemarin udah saya post, yaitu pertanyaan dari salah satu orang yang berinteraksi dengan orang narsisis dan bertanya kepada saya, kenapa mantan saya yang NPD itu move on seketika. Nah, setelah kalian tentunya dipastiin nonton video itu supaya kalian lebih ngerti. Ini adalah pertanyaan sambungan dari pertanyaan itu. Pertanyaannya yaitu kalau misalkan memang dia move on seketika, terus kenapa narsisis itu kembali ke mantannya? Nah, jadi pertanyaannya, memang narsisis itu bisa move on seketika, tapi dia akan bisa juga kembali ke mantannya. Jadi saya akan menjawab di sini 7 penyebab kenapa narsisis balik lagi ke mantannya. Oke, kita mulai aja ya. Ada yang bertanya, kalau emang dia nggak suka sama sekali, terus kenapa hubungin saya lagi, ngontek lagi, ngajak ketemu lagi, ngajak jalan-jalan lagi, dan sebagainya. Yang tentunya menjadi korban akan menjadi lebih susah move on ya. Kalau misalkan kita udah kena dengan trauma bond dari NPD ini, lalu NPD ini kontak kita lagi, ibaratnya memulai komunikasi lagi, tentunya akan menghambat proses move on atau proses recovery yang sedang dijalani oleh korbannya ini. Kita sebagai orang normal itu tidak bisa terus-terusan bertanya pertanyaan dengan kata kunci kenapa atau mengapa, karena logika NPD itu berbeda dengan kita. Logika dasar berpikirnya sudah berbeda, dan yang saya sudah jelaskan visi misinya juga udah beda, sehingga kalian yang menjadi korban pasti akan merasa sangat kebingungan kalau nggak tahu tentang ilmu pengetahuan tentang NPD ini. Jadi jawaban dari pertanyaan itu 7 penyebab kenapa narsisis ngajak balikan mantannya. Yang nomor 1, konsep NPD itu akan terus mencari supply fuel untuk dirinya. Artinya, semakin banyak supply, semakin aman buat dirinya. Memang betul, dia itu kembali ke mantannya karena memang Anda pernah membuat dia merasakan sesuatu yang dia suka. Jadi, Anda melakukan sesuatu yang membuat dirinya itu merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Karena kan posisi defaultnya itu sebenarnya dia membenci dirinya sendiri. Nah, ada suatu fuel yang Anda berikan di masa lalu yang membuat dia merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri, atau yang disebut dengan ego boost. Nah, bagaimana cara membuat dia itu merasa perasaan itu? Yaitu karena Anda memberikan emotional reaction atau yang disebut dengan fuel. Nah, ketika Anda melakukan apa yang sesuai dia minta, itu akan meningkatkan ego dari orang NPD ini. Dan pastinya Anda udah menonton video yang judulnya Fuel supaya nggak salah paham. Kemudian pertanyaan, kalau misalkan dia ngajak balik, apakah dia kangen sama Anda atau kangen sama mantannya? Nah, rasa kangen yang dimaksud di sini hanya berlaku untuk orang-orang normal. Ketika kita memang udah putus dan kita memang punya etikat baik untuk melanjutkan hubungan atau berusaha lebih lanjut lagi dalam mencari solusi bersama dari masalah yang di masa lalu, ini berbeda 180 derajat dalam kasus menghadapi NPD. Artinya, rasa kangen yang dia ucapkan atau yang dia lakukan ngajak balikan Anda itu berbeda 180 derajat dengan rasa kangen yang orang neurotopikal rasakan. Karena ketika kembali pun dan menyadari bahwa kita sebagai manusia adalah sebuah entity yang memiliki kelebihan dan kekurangan dalam sebuah humanisme, nah itu akan mengganggu dari konsep NPD sendiri, sehingga dia sulit untuk menerima kekurangan Anda yang mungkin itu menjadi trigger dari proses love bombing masuk ke proses devalue. Oke, jadi nomor 2, perasaan ingin kembali atau mengontak Anda itu bisa hanya terjadi pada saat itu saja. Ingat, mereka sifatnya impulsif, jadi ketika ingin ngajak balikan, ngontak Anda, nelpon, itu bisa hanya terjadi pada saat itu saja, atau hari itu saja, bahkan menit itu saja.
Dan mereka ini gampang banget untuk berubah pikiran. Misalkan mereka lagi ngobrol, ada trigger teman kalian ngomongin kalian, kenapa sih kamu nggak balikan aja sama si A, dia orangnya baik, sabar juga, sukses juga, tanggung jawab juga, bisa menjadi suami atau bisa menjadi istri yang baik. Nah, itu akan menjadikan trigger bagi orang NPD untuk secara impulsif ingin ngajak balikan kepada korbannya atau kepada kita. Jadi ketika ada trigger, memang ada kemungkinan dia akan ingin untuk mendapatkan suplainya yang lama itu. Tapi ini semua bukan berarti ada rasa sayang yang dirasakan orang pada umumnya. Karena pada saat mereka berpisah pun, yang udah saya jelasin juga di video sebelumnya, mereka itu konsep patah hatinya tidak sama seperti orang normal. Tapi rasa sakit yang dirasakan lebih berhubungan dengan ego pribadinya. Oke, yang nomor 3, yaitu untuk mengetes apakah korbannya ini masih bisa jadi suplainya. Dari pengakuan orang yang didiagnosa secara resmi, secara medis, mengidap NPD, ketika saya punya kesempatan untuk sharing ya, yaitu merasa tersanjung banget kalau orang-orang yang udah dia sakitin atau suplai-suplainya yang udah dia sakitin mantan-mantannya ini, kalau masih mau kembali kepadanya, itu bener-bener feel yang nikmat banget buat dia. Bener-bener kayak merasa divalidasi, diperhatiin. Makanya dari video yang judulnya siklus NPD, nah di dalam video itu saya menjelaskan siklus pola hidup NPD yang akan diulang terus-menerus sepanjang hidupnya, yaitu love bombing, devalue, discard. Ada siklus yang keempat yang disebut dengan nama hover. Nah, hover dari arti kata sedot itu artinya persis dengan yang dilakukan orang NPD. Jadi ketika dia melakukan hover atau kembali ke mantannya, korban-korban yang mengalami hover ini dan menerimanya kembali akan ditaruh di dalam mindset dia itu ibarat dalam sebuah rak yang sewaktu-waktu akan dihubungi lagi atau dikontak lagi ketika ia memang membutuhkan suplainya itu. Nah, kemudian yang keempat, suplai dia yang baru itu bisa aja nggak sesuai dengan ekspektasinya, sehingga dia berpikir kalau misalkan suplai saya yang baru ini nggak sesuai dengan ekspektasinya, kenapa nggak udah saya balik lagi aja ke suplai yang sebelumnya. Karena semua orang itu tidak bisa memberikan sesuatu sesuai yang dia minta, makanya dia akan merasa kecewa. Dan siapa yang bisa nggak ngecewain dia? Ya itu nggak ada, karena semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Perlu diingat bahwa orang NPD mencari pasangan seumur hidupnya itu, atau bahkan dia selingkuh, dobling, punya pacar lebih dari satu, bukan untuk mencari pasangan yang lebih baik ya. Jadi konsepnya beda dengan kita. Kita ingin mencari pasangan yang lebih baik untuk kita jangka panjang, untuk menikah, karena kita merasa orang yang kita dapatkan lebih baik ini, kita akan merasa bahwa oh memang ini pasangan saya. Nah, berbeda dengan konsep NPD. Jika Anda menjadi korban NPD, waktu itu dulu saya juga ngalamin dan mendapati pasangan NPD Anda itu selingkuh, Anda kan bakal tahu nih, ternyata siapa sih pacar barunya atau selingkuhannya tuh kayak gimana sih, kalian pasti penasaran gitu. Nah itu saya juga kaget banget, ternyata orang yang jadi selingkuhannya dan atau jadi pacar barunya itu bisa dibilang enggak banget gitu loh. Belum tentu dia lebih baik dari Anda, belum tentu juga sesuai dengan tipikal Anda, atau bisa juga bertolak belakang sama sekali, atau bahkan ibaratnya beda jauh lah gitu bisa dibilang. Nah, ketika Anda bertanya-tanya kenapa kok bisa ninggalin Anda demi orang lain yang secara random ya, saya bilang ada yang lebih rajin kerja, ada yang enggak, ada yang cuma di rumah aja, ada yang nganggur, ada yang cantik, ada yang biasa, ada yang tipe ibu rumah tangga, ada yang tipe ibu pekerja. Nah itu benar-benar random, karena mereka itu tidak mencari itu. Yang mereka cari adalah orang yang mau terus-menerus menerima perilaku abusifnya. Jadi kalau misalkan seorang NPD ini ketemu orang yang memiliki intelektual dan tiba-tiba pernah nonton video tentang NPD ini,
pasti lama-kelamaan akan terkuak strategi manipulatifnya, kemudian perilaku-perilakunya. Nah, itu akan membuat korbannya akan berpikir untuk mulai lepas atau ingin sembuh karena udah nggak tahan dengan perilaku abusifnya ini. Nah, akhirnya NPD harus cari supply lainnya. Ya, tentu tidak ada ya orang yang mau di dalam sebuah hubungan itu menerima perilaku abusif, bahkan pasangannya ini selalu take, nggak pernah give gitu kan. Makanya orang NPD ini akan terus mengejar suplainya seumur hidupnya, suplai baru, suplai lama, mantannya, seperti itu. Ibarat seorang anak kecil, misalkan nih dia bosen sama mainan lamanya, tapi ketika dia ingat lagi, bisa saja dia juga pengen main lagi kan ke mainan yang lamanya itu yang mungkin udah disimpan di kabinet, seperti itu. Tapi apakah anak kecil itu terus nggak mau beli mainan baru lagi? Nah, pasti anak kecil terus akan ingin beli mainan yang baru terus, karena dia lama-kelamaan juga akan bosan sama mainannya yang udah lama itu. Nah, itulah sebuah analogi yang bisa saya jelaskan untuk mempermudah kalian memahami kenapa kok mantan Anda yang NPD itu bisa ngejar kalian lagi. Kemudian yang nomor 5, jawaban yang cukup menohok ya. Jawabannya itu karena ia bisa, dan tentu saja kita korbannya atau kalian ini terus menerimanya. Jadi kalau narsisis memiliki mindset bahwa ia adalah segalanya, sehingga dia bisa melakukan apapun secara nothing tulus, ia akan mencoba karena kan nggak ada ruginya nambah supply lagi, ibaratnya seperti itu. Jadi sebaiknya kalian nggak usah respon, abaikan, karena ketika Anda kembali ke mantan Anda yang NPD itu, perilaku abusifnya itu cuma akan bertambah parah, dan kita harus ngulang lagi recovery proses dari nol lagi gitu. Bayangin aja kita misalkan udah bisa mulai sembuh, misalkan no contact sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan, terus tergoda gitu buat baik lagi, kok kayaknya orang ini jadi baik ya, yang dulu suka ngilang, selingkuh, bohong, tapi tiba-tiba ramah, tiba-tiba ngajakin hangout, ngajakin temenan. Nah, kalian harus hati-hati dengan konsep-konsep pemikiran seperti itu. Ini bener-bener total different dengan orang-orang yang neurotypical atau normal ya. Kemudian ditambah juga jika sebelumnya kalian itu yang mengakhiri hubungan, misalkan orang neurotypical kita yang normal ini, termasuk mungkin saya ya, karena saya juga udah nggak tahan banget dengan perilaku abusifnya. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, mencari pasangan yang normal, yang tentunya nggak narsisis gitu ya. Nah, itu ada perasaan luka yang dia tanam, bahwa yang tadinya dia itu punya ego, bisa menganggap kita sebagai aset dan kepemilikan dan berkakas itu, ketika ditinggalin dia itu akan nggak terima, akan ada rasa dendam, dan ketika kalian balik lagi, tentunya abusifnya akan bertambah parah karena dia perlu menyakiti kita supaya rasa sakitnya itu impas. Nah, kira-kira kayak gitu. Kemudian yang nomor 6, kenapa balik lagi ke mantannya? Sederhana banget, karena memberikan banyak keuntungan dan manfaat. Nah, manfaat keuntungan ini apa? Bisa status, tempat tinggal, uang, seks, teman menghabiskan waktu, dan sebagainya, yang didasari oleh asas manfaat, dan ketika dia butuh pada saat itu juga. Jadi intinya jangan kalian masukin ke ranah perasaan atau berpikir sedikit pun bahwa dia sudah berubah. Nah, hati-hati banget dengan mindset seperti itu. Kemudian yang nomor 7, tentunya kenapa kembali ke mantan? Lebih mudah mendapat fuel dari mantannya yang dulu itu, yang udah kena trauma bond, daripada mendapatkan supply yang baru. Artinya pada saat kondisi dia ngajak balikan ke Anda itu, dia lagi kekeringan supply nih, lagi kehilangan supply, entah nyari supply-nya belum dapet, atau juga supply-nya lagi dikit, atau juga supply yang baru ini nggak sesuai dengan ekspektasi dia, yang tadi kayak saya udah jelasin. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulan, apakah seorang NPD kembali ke mantannya karena dia mencintainya? Tentu enggak. Apakah seorang NPD kembali ke mantannya karena dia itu kangen dan ingat masa-masa indah, baper, bener-bener pengen
menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi perilaku abusifnya itu? Tentu tidak. Nah, tapi kangen dengan hal-hal yang diberi sama mantannya, yang membuat dia itu bisa merasakan sesuatu yang mengebus egonya. Jadi ketika pengalaman yang dia ingat itu selalu berhubungan dengan ego busnya dirinya. Mungkin dari mantannya itu dia mendapatkan suatu manfaat yang akhirnya dia merasa nyaman, akhirnya itulah menjadi trigger kenapa dia mau ngajak balikan. Ibaratnya gampangnya gini, ibarat seorang pecandu heroin gitu. Dia akan kembali ke pengedar heroinnya. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah dia cinta sama pengedarnya? Tentu enggak kan? Karena yang dia butuhkan adalah heroinnya. Nah, kira-kira analogi gampangnya seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita nggak usah jadi pengedar itu. Jadi kita stop, cut, no contact, dan akhirnya kita bisa kembali ke hubungan yang normal. Setelah kalian benar-benar lepas dan benar-benar bisa mendapat pasangan yang normal, tentu itu akan benar-benar momen yang sangat indah yang kalian nanti-nantikan. Jadi kalau mantan NPD Anda udah putus dengan Anda atau yang baru-baru putus, kita harus tetap kuat, move on, tetap strong, tetap fokus dengan kesembuhan yang sedang kita jalani. Nggak perlu ngulang lagi dari nol. Karena setiap siklusnya berulang, love bombing, devalue, discard, hover, love bombing lagi, devalue lagi, discard lagi, hover lagi. Siklus berulang ini, sifat abusifnya akan bertambah parah. Dan ini siklus yang gak ada habisnya, akan diulang-ulang terus. Yang bisa berhenti dari siklus ini adalah kita, Anda, dan korbannya ini harus benar-benar stop gitu. Jangan sampai kita juga ikut kecanduan dengan up and down-nya itu, jungkat-jungkitnya, trauma bond-nya itu bikin ngerusak sistem hormon di dalam tubuh kita, dan ini benar-benar sangat bahaya banget. Jangan sampai tidak bisa lepas selama bertahun-tahun, karena banyak sekali kasus sampai bertahun-tahun sulit sekali lepas, bahkan yang sudah menikah pun bener-bener nggak kuat banget ngadapin orang yang up and down seperti itu. Nah, kemudian dari video-video yang udah saya sharing ini, nanti selanjutnya saya akan membahas secara komprehensif yang tentunya bagaimana kita cara lepas dari NPD dan juga jalan kesembuhan. Mungkin nanti saya akan sharing dari segi edukasi dan juga dari pengalaman pribadi saya. Buat kalian yang memang struggling banget dan butuh private consultation, bisa hubungi saya di Instagram ini ya, @unsecret.narcissus. Semoga kalian semua dalam kondisi baik-baik aja dan juga tetap semangat dalam lepas dari pasangan Anda yang abusif. Semoga bisa jadi versi terbaik dari diri kalian. Terima kasih.